Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Purnamasari dengan NIM B1B1230057. Di sini saya ingin memaparkan materi terkait ekologi pemerintahan. Definisi ekologi pemerintahan adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara pemerintah dengan pemerintah lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Ilmu ini juga mengkaji bagaimana pemerintah mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan lingkungan alam. Secara etimologi, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Yang secara umum berarti ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan sekitarnya seperti lingkungan. Kemudian pemerintah dan perannya dalam lingkungan. Pemerintahan sendiri didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta mengatur komunitas di wilayah tertentu. Dalam konteks ekologi pemerintahan tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan berbagai elemen dalam lingkungannya. Ini mencakup hubungan antara pemerintah dengan sesama pemerintah, serta dengan masyarakat dan lingkungan alam. Kemudian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi pemerintahan. Menurut Profesor F.W. Rix, ada 5 hal yang mempengaruhi bekerjanya suatu sistem dalam ekologi pemerintahan, yaitu yang pertama, keadaan penduduk, yang dimana demografi dan karakteristik penduduk sangat mempengaruhi kebijakan dan implementasi pemerintahan. Yang kedua, struktur sosial, susunan dan dinamika masyarakat membentuk lingkungan tempat pemerintahan beroperasi. Yang ketiga, sistem ekonomi, yang dimana kondisi ekonomi suatu wilayah akan berdampak pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan mencapai tujuannya. Yang keempat, ideologi negara, yang dimana prinsip-prinsip dan nilai-nilai mendasari suatu negara akan membentuk cara pemerintah berfungsi. Yang kelima, yaitu ada sistem politik. Struktur dan proses politik menentukan bagaimana kekuasaan didistribusikan dan digunakan. Selain itu, terdapat pula unsur ekologi pemerintahan yang dapat dikelompokkan menjadi yaitu ada Trigatra, yang dimana sumber daya manusia, sumber daya alam, dan geografi yang terkait. Yang kemudian ada Pancagatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan faktor-faktornya. Penyelenggaraan pemerintahan adalah proses pengelolaan dan pelaksanaan kewenangan oleh lembaga negara untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara bertindak sebagai penyelenggara dengan tujuan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah. 2. Mensejahterakan kepentingan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut serta dalam perdamaian dunia. Kegiatan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan juga meliputi yaitu ada perumusan kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan yang keempat, pengawasan atau evaluasi dan monitoring. Selanjutnya, ekologi pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Ekologi pemerintahan juga erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat yang membahas hubungan saling mempengaruhi antara pemerintah, kebijakan publik, dan dinamika sosial dalam proses pembangunan. Pembangunan masyarakat sendiri adalah proses perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dalam suatu komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Pemerintah berperan sebagai penggerak utama dalam pembangunan masyarakat dengan menciptakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga. Contohnya yaitu program PKH, yaitu program Keluarga Harapan, Gerakan Desa Mandiri, pengelolaan bencana berbasis komunitas, dan kota hijau berkelanjutan. Yaitu materi selanjutnya, peran organisasi non-pemerintah atau LSM dalam ekologi pemerintahan. Dalam ekologi pemerintahan, tidak hanya pemerintah yang berperan, organisasi non-pemerintah atau LSM juga memiliki peran penting. LSM sendiri adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela, independen dari pemerintah, dan bersifat non-profit. Ciri-ciri LSM adalah yang pertama, non-profit, independen, bersifat sukarela, memiliki struktur sendiri, dan dibantu oleh masyarakat.
Adapun contoh LSM di Indonesia yaitu yang pertama ada WALHI, yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Kemudian ada YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kemudian ada Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Dan kemudian ada LAKI, yaitu Lembaga Anti Korupsi Indonesia. Serta kehadiran LSM menunjukkan kompleksitas interaksi dalam ekologi pemerintahan yang dimana berbagai aktor berperan dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan bersama. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi ekologi pemerintahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.